Oke, pertama-tama kita akan membahas terkait dengan pemahaman dan dasar dari teori cerita alternatif dalam konseling naratif. Nah, jadi konseling naratif itu melihat identitas dan kenyataan sebagai hasil cerita yang kita buat, bukan sesuatu yang tetap. Nah, dalam proses ini klien itu diajak memisahkan masalah dari diri mereka dan membangun cerita alternatif yang lebih positif dan memberdayakan. Nah, cerita alternatif ini membantu klien itu menyadari bahwa hidupnya itu tidak hanya berisi tentang kegagalan, tapi juga momen yang menunjukkan keberanian, kemampuan, dan nilai-nilai positif. Nah, dengan begitu klien itu bisa melihat diri mereka bukan hanya karena sebagai korban, tapi sebagai agen perubahan dalam hidupnya. Nah, jadi pendekatan ini tuh telah digunakan untuk berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia ini, seperti trauma, kekerasan, dan perundungan. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan partisipasi audiens dan komunitas dalam memperluas cerita alternatif ini. Nah, jadi yang pertama ada audiens sebagai saksi dan co-kreator. Nah, dalam konseling naratif ini, keluarga, teman, dan guru itu berperan sebagai saksi atas cerita klien. Nah, dukungan dan pengakuan mereka itu membantu narasi alternatif ini menjadi nyata dan diterima oleh klien. Contohnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf ini pada tahun 2021, ia menemukan bahwa siswa yang awalnya kurang percaya diri dapat meningkat efikasi dirinya itu setelah mendapat dukungan dan pengakuan dari lingkungan. Yang kedua, ada komunitas sebagai ruang validasi dan penyebaran narasi. Jadi, komunitas itu baik lokal maupun digital menjadi tempat narasi alternatif diuji, divalidasi, dan disebarkan. Nah, narasi yang diterima komunitas ini memperoleh legitimasi sosial lebih luas, di mana Fasantan pada tahun 2024 itu mencatat bahwa konseling naratif di Indonesia itu juga dilakukan melalui media sosial dan storytelling digital. Selanjutnya ada mekanisme partisipasi dialog, afirmasi, dan kolaborasi. Nah, praktik seperti dialog reflektif yaitu bertanya dan menggali bukti perubahan. Kemudian afirmasi yaitu mengakui langkah kecil klien, dan kolaborasi komunitas yaitu dukungan kelompok yang sangat penting. Nah, Wong pada tahun 2018 itu menemukan bahwa efektivitas konseling naratif untuk remaja itu berisiko bergantung pada dukungan keluarga dan lingkungan setelah sesi serta penguatan dari audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C tentang relevansi cerita alternatif terhadap pembentukan identitas dan makna sosial. Bagian ini membahas bagaimana cerita alternatif yang dibangun dalam konseling naratif tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada lingkungan sosial di sekitarnya. Poin pertama yaitu identitas sebagai proyek naratif. Dalam pendekatan postmodern, identitas dipandang bukan sebagai sesuatu yang tetap, tapi bisa terus berubah dan dikonstruksi melalui cerita yang kita bangun tentang diri kita sendiri. Melalui konseling naratif, klien diajak untuk menulis ulang kisah hidupnya. Dari cerita lama yang mungkin penuh stigma atau kegagalan, menjadi cerita baru yang lebih positif dan memperdayakan. Penelitian dari Aisyah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa teknik seperti eksternalisasi dan retorik membantu remaja mengenali potensi diri mereka, menggantikan narasi lama yang membatasi dengan identitas baru yang lebih kuat dan optimis. Pada poin kedua yaitu makna sosial dan transformasi budaya mikro. Cerita alternatif yang diterima dan diakui oleh komunitas bisa memunculkan perubahan sosial. Ketika komunitas ikut menerima narasi baru seseorang, maka makna sosial di dalam kelompok itu juga ikut berubah. Sebagai contoh, Idranila pada tahun 2022, peneliti komunitas ibu-ibu di Instagram yang membangun narasi baru tentang keibu-ibuan lebih inklusif, lebih realistis, dan tidak terbatas pada standar ibu-ibu ideal. Ini menunjukkan bahwa cerita alternatif bisa menjadi bentuk counter hegemoni atau perlawanan terhadap narasi dominan yang selama ini menekan. Dan pada poin ketiga, batasan dan tantangan. Meski punya dampak yang besar, penerapan cerita alternatif juga menghadapi tantangan. Yang pertama, tidak semua orang punya akses pada layanan konseling yang sesuai budaya dan kondisi kognitif mereka. Dan yang kedua, masih banyak ekstensi dari narasi dominan atau stigma sosial yang kuat. Dan yang ketiga, kadang setelah konseling selesai, narasi positif yang sudah terbentuk bisa memudar kalau tidak ada dukungan dari komunitas atau lingkungan sosial.
Karena itu, dukungan berkelanjutan diri audiens dan komunitas sangat penting agar cerita alternatif bisa bertahan dan berkembang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa relevansi cerita alternatif tidak hanya membentuk identitas pribadi yang lebih sehat, tapi juga dapat mengubah cara masyarakat memahami makna sosial. Inilah kekuatan konseling naratif, bukan hanya membantu individu, tapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih luas.